Dan warga-warga Arab yang sudah jadi warga negara Israel, mereka yang berkebangsaan Arab yang terlibat dengan terorisme, langsung diusir oleh Israel. Orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang kafir. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Hari-hari ini adalah jahat. Mari kita bentengi diri kita dengan perisai iman. Kita wartakan kabar keselamatan ke seluruh penjuru negeri. Bersama Kabar Baik Channel, kita dukung pengabaran Injil dengan cara like, komen, dan subscribe. Hahaha, lagi diserang para kadrun. Ya, salam ya. Arab dan Yaman perlu juga diusir dari Indonesia. Mereka pengacau. Ya, itulah Israel tuh orangnya tegas. Mereka nggak peduli. Ya, itu bedanya. Kalau kita Indonesia nggak berani tegas sama mereka itu yang bikin kacau di negara ini, nggak berani tegas. Walaupun Arab ini di Israel sudah memiliki warga negara Israel, tapi diusir sama Israel. Ya, nanti saya akan tunjukkan apa penyebabnya. Salam ya, Bung Lamini ya, Lamini Dodol, thank you ya. Ya, bisa jadi ya banyaknya report ya. Makanya saya lumayan sedih juga sebenarnya, tapi nggak apa-apalah, nggak masalah ya. Nah, kita tetap semangat. Makanya kawan-kawan yang pengen sawer-sawer ya, Bung Sika dari Huda ya, pentesan hilaf pembelian stiker ya. Kawan-kawan yang mau sawer ya nggak belum bisa sawer ya, karena memang channel saya di ini ya dinonaktifkan sama YouTube ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita tetap bersemangat untuk ini ya, memberitakan kebenarannya. Ya, banyak yang kejam-kejam bisa jadi kawan-kawan ya. Ya, salam ya, White Lion NKRI sudah sejak 3 hari lalu ya, sejak 3 hari lalu ya saya sudah tidak dapat penghasilan dari YouTube ya, tapi nggak apa-apa kawan-kawan ya. Ya, tujuan kita jelas, kita akan terus menyuarakan kebenaran lewat channel ini, dan bantu terus Pak Pavel ya. Semoga dalam 14 hari ini bisa kembali diloloskan. Ya, kalau enggak saya harus menunggu 3 bulan lagi ya, baru bisa mengajukan pengajuan AdSense ya. Iya, thank you kawan-kawan. Dan inilah ketegasan Israel ya, mengusir ya ratusan warga Arab dari Israel, karena penyebabnya yang paling dibenci oleh Israel seperti Hamas, yaitu warga-warga Arab yang sudah jadi warga negara, yang sudah dibantu oleh Israel, yang sudah dikasih makan, dikasih minum oleh Israel, mereka ternyata terlibat dalam aksi terorisme di Israel. Makanya Israel mengusir mereka dari sana ya. Ya, seharusnya ini Indonesia juga bisa mengambil ini ya, apa namanya, teladan dari Israel ya. Para teroris itu diusir aja dari Indonesia. Jangan dikasih hidup di Indonesia. Kalau mereka terus dibiarkan hidup di Indonesia, ya mereka akan menjadi perusak di negara ini. Israel mengusir langsung ya. Oke, Sobat Waras, sebelum kita bahas ini, saya mau tunjukkan dulu ya. Terima kasih untuk kawan-kawanku yang baik hati, yang sudah mensupport Pavel untuk pelayanannya Pavel di pedesaan. Ya, saya informasikan hari ini kita ada penambahan dana sekitar Rp900.000, dan saudara bisa lihat ya di layar kaca ya. Dan saat ini saldo kita, puji Tuhan, sudah di 90.831.000. Ya, dan support terus Pavel untuk penyelesaian rumah ibadah kami yang di pedesaan. Sobat Waras bisa salurkan lewat PCA maupun lewat BRI, dan setiap dana yang masuk akan saya tunjukkan kepada kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah baik hati. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini Sobat Waras ya. Israel bersiap usir ratusan warga Arab dari wilayahnya. Dan tahukah saudara alasannya Israel mengusir? Saya akan membaca ya, membahas ini ya. Iya, ini ya, Tel Aviv ya, Israel akan mengusir ratusan warganya yang berkebangsaan Arab. Jadi warga Israel yang berkebangsaan Arab akan diusir dari wilayahnya di Yerusalem Timur, karena ya mereka terlibat ya terorisme. Jadi Israel itu paling benci sama yang namanya teroris kawan-kawan. Dan warga-warga Arab yang sudah jadi warga negara Israel, mereka yang berkebangsaan Arab yang terlibat dengan terorisme, langsung diusir oleh Israel. Mereka yang diusir akan direlokasi ke wilayah Palestina. Ya, menurut saya Israel ini tegas loh. Mereka itu paling anti yang namanya terorisme. Makanya kita berharap Indonesia juga tegas kepada terorisme. Langsung diusir dari Indonesia.
langsung dibuang mereka. Ya, apapun, siapapun mereka terorisme itu tidak boleh tinggal di Indonesia karena mereka itu bikin kacau, bikin rusuh, bikin rusak ya. Israel mempersiapkan ratusan warga ya Arab Israel dan penduduk Yerusalem Timur yang telah dihukum karena terorisme ke wilayah Palestina dan beberapa dari mereka akan dideportasi dalam beberapa bulan mendatang, kata Radio Angkatan Darat Israel dalam laporan Kamis ya, dikutip laman Idel Esmi Monitor ya. Menurut Radio Angkatan Darat Israel, pengusiran itu dilakukan setelah adanya perubahan pada undang-undang kewarganegaraan yang diluncurkan ya pada Februari tahun lalu. Israel sedang dalam proses mendeportasi 18 teroris ke wilayah Palestina pada tahap pertama dengan ratusan aktivitas lainnya menjadi sasaran ya penangkapan kewarganegaraan mereka atau pembatalan ya tempat tinggal mereka, ungkap stasiun radio tersebut ya. Radio Angkatan Darat Israel melaporkan teroris perang ekonomi melawan terorisme bekerja sama dengan militer dan Badan Keamanan Israel. Wah, ini ya kita salut ya sama Netanyahu ya. Netanyahu tegas tidak main-main ya. Ya, menyimpulkan laporan mengenai adanya aliran dana dari otoritas Palestina terkait teroris ya. Tahanan Palestina yang dibebaskan yang memiliki kewarganegaraan atau tinggal Israel. Tujuan laporan ini adalah untuk melaksanakan undang-undang yang dikeluarkan Februari lalu yang mewajibkan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbe ya menandatangani ya pencabutan kewarganegaraan ya, kata Radio Angkatan Darat Israel. Jadi Israel benar-benar murka dan mengusir warga negara Israel yang berkebangsaan Arab. Akibat apa? Mereka terlibat dalam aksi-aksi terorisme. Wah, ini menurut saya ya betul ya, Bung Human Natur ya. Israel harus super tegas ya, betul. Tidak boleh ada ruang kepada terorisme untuk ya terus melakukan aksi biadab mereka ya. Dan seharusnya Indonesia belajar ya. Jangan hanya ditangkap-tangkap ya, langsung diusir, dicabut kewarganegaraannya dari Indonesia, biar mereka cari ya negara Arab ya, negara padang gurun, biar mereka tinggal di padang gurun. Ya mereka itu nggak tahu berterima kasih ya, sudah ditampung oleh Arab, oleh Israel ya, mereka dikasih makan, dikasih pekerjaan, hidup enak, malah mereka menjadi perusak di Israel. Makanya Israel tegas, mereka langsung diusir ya. Ya memang Arab-Arab ini di mana-mana bikin kasus ya. Ya betul ya, nggak di Eropa ya. Mereka di negara mereka aja bikin kacau. Lalu mereka lari ke Eropa, bikin kacau di Eropa. Lari ke Amerika, bikin kacau. Lari ke Israel, bikin kacau juga di sana. Ya, nggak di Eropa, nggak di gurun, masuk negara orang minta suaka, udah dikasih kepercayaan malah jadi pengkhianat. Ya, sundel kamu gua wirosablik. Ya, makanya saya katakan Indonesia ini harus belajar dari Israel. Jadi kalau ada orang-orang di Indonesia yang terafiliasi dengan ajaran setan, ya, yang mengikuti ajaran setan, ajaran terorisme, sebaiknya itu kawan-kawan langsung dicabut hak kewarganegaraannya dan diusir dari Indonesia. Terserah mereka mau tinggal di padang gurun, mereka mau tinggal dimanapun, terserah mereka. Ya, langsung usir dari Indonesia, jangan kasih tinggal di Indonesia. Ya, iya, makanya iya, mungkin ini sama halnya dengan Rohingya ya. Ya, orang Rohingya dan orang Arab sama-sama buat rusuh. Ya, maka Rohingya ini diusir dari Myanmar karena suka bikin rusuh. Lalu mereka datang ke Indonesia bikin rusuh juga. Ya. Semoga Indonesia juga mengusir yawan-yawan manusia. Ya. Jadi tabiat-tabiat mereka ya bikin rusuh ya. Mereka itu tidak pernah hidup aman dimanapun. Di negara mereka, mereka sendiri tidak aman. Mereka dengan mereka berantem. Mereka lari lagi ke ada yang lari ke Indonesia, ada yang lari ke Eropa, ke Amerika. Mereka lari ke Israel. Di Israel ditampung dengan baik.
tapi di sana jadi pengkhianat, jadi perusak. Jadi alasan Israel kenapa mengusir warga negaranya, warga negara Israel loh, yang berkebangsaan Arab atau orang Arab yang sudah diberikan warga negara oleh Israel, mereka diusir karena apa? Karena mereka terlibat dengan terorisme. Karena Israel tahu betul bahwa terorisme itu hanya perusak. Mereka itu perusak, mereka itu pembunuh, mereka itu memang tidak punya hati nurani. Nah, akhirnya Israel mengusir mereka. Indonesia kapan nih? Saya rindu sih ya. Saya rindu ya Indonesia juga mengusir itu ya orang-orang yang suka bikin rusuh di negara ini. Ya, ini saya dengar-dengar lagi. Saya baru saja dengar lagi pidato ya di ini ya. Mereka lagi pidato lagi ingin mendirikan khilafah di Indonesia. Menurut saya orang-orang yang ingin mendirikan khilafah di Indonesia, kalau kamu tidak suka tinggal di NKRI, kalau kamu tidak suka tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, Anda silakan angkat kaki dari Indonesia. Silakan Anda tanggalkan kewarganegaraanmu atau pemerintah segera mengusir mereka dari Indonesia. Karena mereka tidak cocok, tidak pantas tinggal di negara ini. Mereka makan, minum, hidup di sini, tapi mereka ingin ya meninggalkan, ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi khilafah. Ini kan biadab, kurang ajar, tidak tahu diri ya kan? Makanya mereka itu perlu diusir ya dari Indonesia. Ya itu kawan-kawan ya. Ya, ya memang ya itulah umat perusuh ya, umat perusak itu mereka itu ya. Nggak tahu bersyukur ya. Umat-umat Arab-Arab ini ya kawan-kawan ya, mereka sudah ditampung di Israel, dikasih warga negara malah pengen jadi teroris, ingin rusak negara ya. Ya Sobat Waras, thank you udah bergabung ya. Sobat Waras support terus Pavel ya. Ya jadi ya terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport Pavel. Ya hari ini kembali lagi saya informasikan saldo kita puji Tuhan sudah 97.800 ya. 2.200.000 lagi kita akan menuju 100 juta dan support terus Pavel karena pelayanan yang Pavel sedang kerjakan di pada saat ini ya sangat banyak ya. Salah satunya ini ya kita akan membangun rumah ibadah dan sudah 70% dan rencana minggu depan ini akan dilanjutkan dan akan saya update kepada Sobat Waras ya bagaimana kondisi bangunan ya yang akan dikerjakan ya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung. Setiap dana yang masuk maupun dana yang keluar akan saya terus tampilkan di channel ini. Dan Sobat Waras, terima kasih. Ya, saya mau sedikit curhat dulu kepada Sobat Waras seperti yang saya katakan di awal tadi. Ya, jadi Pavel ini ya sudah 3 hari ini channel Pavel sudah tidak menghasilkan AdSense ya dari YouTube. Ya, saya nggak tahu tiba-tiba saja YouTube menghentikan iklan dari channel ini. Ya, rupanya ketika kita review-review ya, review video-video para kadrun ini ya mungkin banyak yang report atau gimana saya nggak tahu ya tiba-tiba video-video yang saya review itu makanya Pavel saat ini sudah tidak tunjukkan lagi video-video orang ya. Ada teorinya dan ada caranya. Tutorial ini tentu saja bukan menyinggung, tetapi saya mau membuktikan bahwa di dalam kitab suci mereka mengandung ajaran yang sama yang telah dilakukan oleh Osama bin Laden ataupun Habib Rizik, Bahar Smith, dan sebagainya. Intinya satu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya kembali kepada Al-Quran, kitab suci mereka, Sunnah, cara Nabi. Kalau Anda bertemu dengan mereka ini, orang-orang teroris ini, dan bagaimana mereka mengambil simpati bahwa menjadi Muslim itu bukan diri kita sendiri, tetapi juga harta dan kekayaan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah pemilik harta kekayaan ini. Ini konsep dasarnya. Sehingga semua orang untuk menjadi Muslim itu harus komunal. Jadi
merasa satu kelompok, merasa satu faham, satu iman, dan tentu juga akan sama-sama masuk surga yang sudah berulang kali saya katakan bahwa surga itu akan dilayani oleh 72 bidadari, sehingga satu rasa, satu perasaan bahwa kita harus menjadi orang yang beriman dan pasti masuk surga. Masuk surganya itu luar biasa, saudara-saudara. Nah, yang pertama, langkah yang pertama untuk menjadi muslim yang sejati itu harus menempatkan Al-Quran dan As-Sunnah di atas segala-galanya. Lo mau nyawamu, mau keluargamu, mau kehormatanmu, mau apa saja, Al-Quran dan As-Sunnah di atas segala-galanya. Dan Muhammad itu teladan utama. Jadi tidak ada iman yang benar tanpa mengikuti teladan Muhammad. Apa syarat pertama untuk menjadi muslim? Atau katakannya dia adalah seorang radikal. Satu-satunya adalah wawasan Anda harus sempit. Nggak boleh banyak-banyak mengetahui yang lain. Bahkan kalau boleh TV itu harus nggak boleh ada di rumah kita. HP kalau boleh jangan pakai HP Android, pakai saja HP jadul, supaya Anda, orang yang sedang kita doktrin ini, tidak menyebar kemana-mana, tidak mengikut kemana-mana pemahaman, apalagi nonton video. Nggak boleh itu. Harus berpemahaman sempit. Kalau tidak, ya bisa bubar apa yang kita fahamkan kepada mereka. Yang jelas al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Hadis Nabi Muhammad, bahwa itu sudah terkenal, nggak usah disebut. Islam itu adalah tinggi di atas segala-galanya, dan tidak ada yang boleh melampaui Islam. Tidak ada yang mampu melampaui oleh Islam. Islam itu adalah agama paling benar. Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang diridhoi selain Islam. Bahkan Yahudi yang menjadi sumber cerita dan nabi-nabinya itu semua Yahudi salah. Yahudi itu salah, Kristen itu salah. Nah, Islam datang untuk meluruskannya. Gitu. Karena Islam itu tinggi. Nah, kalau sudah begitu, belajar hanya kepada saya sumbernya. Karena saya adalah guru. Itu. Saya adalah guru kalian. Kalian nggak boleh mengikuti yang lain. Oh, gitu. Ataupun harus hanya hadir di dalam pengajaran Habib Rizik. Mereka rela untuk datang dari mana-mana untuk hadir di dalam pengajaran Habib Rizik, atau menantunya, atau wakil Habib Rizik sebagai pimpinan FPI. Nah, diutuslah Munarman ke Makassar untuk membaiat orang. Diutus ke NTB, diutus ke Bima, diutus ke Padang. Nah, mulai jaringan itu. Nggak boleh. Habib Rizik adalah keturunan Nabi. Dia adalah luar biasa. Kamu lihat nggak tanda-tanda hebatnya, kehormatannya, kemuliaan Habib Rizik. Oh, kalau kepada yang lebih tua, yang lebih terhormat, kepada marga yang lain, yang asgaf, al-atas, dia cium tangan. Karena dia hormat dengan orang itu. Bla, 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 bla.
hanya satu sumber, maka Anda akan berubah di dalam pemikiran Anda menjadi manusia Muslim yang baru. Nah, mulai diajarkan Anda harus hijrah untuk tinggal di dalam komunitas kita. Pimpinan Anda adalah imam kita. Siapa? Imam besar. Apanya yang besar? Namanya besar. Jangan pikirkan yang lain. Yang besar itu apanya? Gitu. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menurunkan Habib Rizik, imam besar umat Islam se-Indonesia, datang berjuta-juta. Kalau kasusnya dengan Firza Hussein bagaimana? Itu mah bohong semua. Karena kalian hanya nonton. Harus ada saksi 2 orang yang melihat bahwa mereka bersetubuh. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kedua, mulai dalam pemikiran mempengaruhi otak manusia. Semua sesat. NU sesat, Muhammadiyah sesat, Al-Wasliyah sesat. Semua sesat. Semua yang sesat itu masuk neraka. Lalu dia dibukakan hadis bahwa Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Hadis Nabi, Kristen, Nasrani 72 golongan. Islam menjadi pecah 73 golongan. Dan hanya satu yang tidak sesat, yang pasti masuk surga itu hanya satu. Siapa? Ahlu sunnah wal jamaah. Siapa? Imam kita Habib Rizik. Oh, mulai ini. Benar ini hadis katanya. Akan pecah jadi 73 golongan, hanya satu yang masuk surga. Yang lain, ada Islam Nusantara, ada Islam Gus Durian, ada Islam Nusantara, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka pecah. Tetapi hanya satu. Nah, ini mulai nih. Mulai. Hanya satu. Yaitu kita ini. Kita yang sedang mengikuti majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tepat cara ngomongnya itu. Nggak boleh salah bicara. Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap. Harus pakai kopiah atau sorban. Supaya dipercaya oleh Muslim yang lain. Dan akhirnya mereka membentuk sebuah FPI, Front Pembela Islam. FPI sekarang ini sudah berubah, Front Persatuan Islam, Front Persaudaraan Muslim Islam. Sama-sama saja orangnya itu juga. Jadi kalau orang sudah masuk di dalam doktrin pengajaran hanya satu, maka gampang sekali. Nah, ini semuanya harus disesatkan. Islam yang benar hanya satu. Harus ada sanadnya. Bahwa si ini diajarkan oleh si ini, Habib Rizik diajarkan oleh ustadznya segini, sampai kepada Ba'alawi. Ba'alawi ini adalah tokoh ratusan tahun yang lalu. Maka disebut Al-Alawiyah, Bani Alawi. Bani Al-Alawi. Jadi panggilannya sebutnya Ba'alawi. Ada Ba'abduh,
Nah, karena nenek moyangnya namanya Abduh. Nenek moyangnya itu masih turunan Nabi. Si ini kawin dengan si ini. Maka orang-orang yang kaum Alawi ini nggak boleh kawin sama orang lain. Harus sama Alawi. Al-Atas dengan Al-Atas. Asgaf dengan Al-Atas boleh. Karena masih satu sanad, satu garis, satu sanad dengan Nabi Kanjeng. Padahal semuanya itu bohong. Dan mereka ini pandai sekali untuk saling membohongi ini. Paling banyak membuat cerita-cerita dongeng. Seperti yang sudah saya sampaikan, video-video, bahkan video yang kemarin, saya tunjukkan betapa kebohongan itu mereka lakukan dengan luar biasa. Tapi semua orang ada aja yang percaya. Kenapa? Karena dipaksakan. Semua sesat. Yang ketiga, mulai dalam kekerasan mulut, kata-kata, kekerasan kata-kata. Misalnya Syahrini, ini tokoh yang lagi viral ini, Syahrini, bahwa mana mungkin orang yang dilahirkan bisa dianggap jadi Tuhan. Omongan Syahrini, Twitternya itu rame. Karena Syahrini memang ya dari dulu dia nggak pernah nyinggung agama, ya, nyinggung agama. Tiba-tiba masuk ingin tampil sebagai tokoh agama. Syahrini, aduh, dasar Syahrini. Dia nggak mampu lagi menaikkan pamornya dan memviralkan dirinya. Dia sudah mulai masuk ke agama. Mungkin saja dia sudah mulai menjadi sudah hijrah seperti Raffi Ahmad hijrah gitu. Artis-artis hijrah dan mempengaruhi artis-artis Kristen masuk Islam jadi mu'alaf dan seterusnya dan seterusnya. Mulailah kata-kata, ucapan dan tulisan-tulisan, status Facebook. Misalnya status Facebook Saifuddin Ibrahim, tidak ada nabi dari Arab. Kalau saya konsisten dari awal. Dari awal saya konsisten mengatakan apa yang harus saya katakan. Enggak perlu lagi cari viral segala. Saya akan mengucapkan terus, mengulang-ulang terus gitu. Dengan kekerasan ucapan, bahwa siapa saja yang tidak mengikuti ajaran kita, laisa minna, mereka bukan dari kita. Walaupun dia bersyahadat, walaupun dia itu sholat 5 waktu, walaupun dia naik haji sekalipun, itu tidak penting. Dia harus sama dengan paham pikiran kita. Mulailah diajarkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Muhammad dan orang-orang yang bersama dengan dia keras terhadap orang kafir. Wah, orang kafir nggak boleh membangun tempat ibadah. Orang kafir nggak boleh lebih kaya dari kita. Mulailah menyerang Cina. Wah, ini kan gampang. Ucapan Habib Rizik itu. Ini sudah dikuasai oleh Cina, saudara. Kita ini sudah dikuasai oleh asing. Negara kita ini sudah diambil perusahaan-perusahaan kita. Nah, mulai ngomong. Ini sudah tahap naik kelas dengan ucapan-ucapan tersebut. Pokoknya yang lain harus dihabisin.
Munarman, diambil itu kopi, disemprotkan kepada lawan bicaranya. Dia nggak takut. Dia nggak takut seperti itu. Dan pada tahap setelah kekerasan lisan, kekerasan tulisan kita, status kita, ucapan-ucapan kita sudah mulai mengarah kepada kekerasan dan kebencian kepada non-muslim. Sekarang kekerasan fisik. Ini tahap inti dari memasuki jenjang pejuang sejati Islam adalah kekerasan fisik. Mulai berani menyerang orang, memukul, mengancam, menyiksa orang, melakukan demo, dan tidak takut untuk mukul sampai kepalanya bocor sekalipun. Orang kafir, dasar lu kafir, makan babi lo. Lah apa urusannya dengan makan babi? Tetapi itu kekerasan fisik ini harus muncul dalam tindakan seorang muslim sejati. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah 208 kalau enggak salah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam itu keseluruhan secara kafah. Islam kafah. Udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Siapakah musuhmu itu? Yang tidak sealiran dengan kita. Bagaimana dengan bapak kita masih muslim? Kafir, sesat. Boleh dipelorotin harta kekayaannya, boleh. Karena orang tua kita itu sesat. Saudara kita juga sesat. Nah, sudah sampai kepada tingkat paling tinggi, maka mulai sudah menjadi teroris. Teroris itu adalah puncak dari Islam kafah. Kenapa? Semua hadis ada, semua ayat Al-Quran ada. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa khurujuhum min haitsu akhrajakum wal fitnatu asyaddu minal qatli. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Nggak terkecuali nanti. Karena perang Badar, perang pertama Muhammad dengan orang kafir Quraisy, itu ada sahabat yang berbentur ketemu saudaranya, kakaknya, adiknya. Itu harus dibunuh. Ada yang ketemu bapaknya, bunuh. Harus dibunuh. Kenapa? Nggak sesuai dengan iman kita, dengan cara kita, dengan konsep kita. Mereka tidak bernabikan kepada Muhammad. Mereka bernabikan kepada iblis. Mereka mendapatkan pengajaran yang jahat. Bla 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 bla. Sampai kepada tahap ini, saudara-saudara, kalau sudah menjadi teroris, itu ideologinya satu, kekerasan. Tadi kekerasan tindakan, sekarang ambil nyawa orang. Mulailah ayat-ayat innallaha ashtara minal mu'minina bi anfusihim wa amwalihim
bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli nyawa dan harta orang mukmin ditukar dengan surga. Surga, saudara. Saudara pasti masuk surga. Maukah Anda menikmati surga itu? Surga itu adalah bla bla bla, tempat yang luasnya. Arduhas samawati wal ard. Surga itu besarnya melampaui langit dan bumi. Betapa luasnya itu surga. Dan surga nanti akan kita nikmati. Hurrun ain, bidadari yang cantik, yang matanya jeli. Lirikan matamu menggoda hati. Jadi lirikan mata dari bidadari itu sudah membuat. Nah, dibayangkan bagaimana masuk surga itu. Yang lain masuk neraka. Oh, siksaannya disetrika, digoreng, diangkat, dilempar lagi. Dan panasnya neraka itu mengerikan. Tetapi orang-orang yang telah beriman dan bertakwa, muslim sejati, itu bisa memadamkan neraka. Dia lewat begitu saja neraka itu dan sudah sampai di sorga. Nanti disambut oleh 72 bidadari bagi setiap orang yang benar-benar sungguh-sungguh bertakwa dan beriman dan percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ISIS, Boko Haram, Al-Qaeda, Abu Sayyaf, ini semua sama jadi. Ini orang-orang yang sama. Kenapa? Satu level. Sudah selevel dengan pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gampang sekali. Saya cukup 2 jam, orang itu sudah berubah. Nah, akhirnya mereka harus memberlakukan hukum Islam. Kaum teroris ini memberlakukan hukum Islam. Yang mencuri potong tangan. Yang berzina rajam. Mi'ata jaldah. 100 kali cambuk. Orang 80 kali aja dengan kekuatan itu. Orang udah mati. Pingsan. 100 kali insya Allah game. Bukan seperti cambukan di Nanggru Aceh Darussalam. Negara Aceh Darussalam. Bukan itu. Orang berzina aja masih hidup, dipukul, pingsan doang. Dan hukum Islam yang diberlakukan itu hukum main-main. Banyak orang yang lolos. Suruh Jumatan, orang kabur. Hari Jumat itu banyak yang datang ke Sidikalang. Naik mobilnya sendiri. Beberapa laki-laki udah makan babi di Sidikalang, berbatasan dengan Medan. Makan sana. Babi panggang karo. Muslim itu. Karena tidak mau ikut lagi syariat Islam yang ada di Aceh. Orang Kristen disuruh pakai jilbab. Negara apa itu? Negara kutuk nanti.
memaksakan agama. Kok larinya ke sana? Salah. Nah, inilah saudara-saudara, kalau Anda kalau Anda sadar, Anda mau mengerti betapa kuatnya doktrin Islam itu. Betapa kuatnya akhirnya keturunan mereka. Nah, orang Indonesia pribumi hanya ikut-ikutan. Ya Nabi Sallallahu Alaika. Ini otak sudah dicuci semuanya. Sudah bersih dan berani untuk melakukan kekerasan-kekerasan. Mereka mencontoh apa yang dilakukan oleh Muhammad. Mengusir 5.000 Yahudi dan Nasrani dari kota Madinah. Belum puas mengusir orang Nasrani dan orang Yahudi dari Madinah, mereka kejar sampai ke Palestina. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Palestina bergolak terus, lalu mereka mengubah ucapannya. Palestina itu tanah Palestina, harus dimerdekakan. Padahal itu tanah milik orang Yahudi dahulu. Al-Quran ngomong begitu, hadis ngomong begitu, sejarah dan fakta sama. Orang Arab dimasukkan ke sana. Dan Israel itu berganti-ganti penjajahan. Di Babilonia dijajah, di Mesir dijajah. Baru 1948 baru muncul negara Israel. Dan terus diserang, terutama oleh Iran. Arab Saudi nggak mau menyerang Israel. Mesir juga tidak berani karena berulang kali kalah peperangan dengan Israel. Nah, Iran sekarang yang membantu Gaza, Hamas, dan Iran juga membantu Houthi di Yaman. Nah, sekarang ini berusaha untuk menyerang Israel. Jadi inilah kekuatan-kekuatan baru. Lalu mereka menuduh mereka itu adalah Fir'aun. Nah, surat ke-7 ayat 137 itu وَدَمَّرْنَاهُ تَدْمِيرًا. Apapun yang dilakukan pekerjaan Fir'aun harus dihancurkan. Nah, mereka akan membuat tuduhan bahwa Benyamin Netanyahu itu adalah Fir'aun. Wow, enak kan? Sedangkan dia tidak. Dan apa yang dilakukan oleh Houthi ini adalah sekte Syiah. Sekte teror. Jadi Gaza itu, Hamas itu, karena sama-sama teroris. Walaupun orang Hamas itu adalah orang-orang Sunni, tetapi karena sudah satu ideologi kekerasan, maka mereka satu. Nah, orang Islam yang berpaham lunak, yang berpaham moderat, Buya Syakur, Habib Kribo, Habib Abdullah Assegaf, Habib yang ini, Habib yang itu, tidak mampu melawan kekerasan ini. Mereka ketakutan. Mereka kalah pamor. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang benar itu adalah harus melakukan kekerasan. Harus jihad. Itu. Demikian tutorial untuk menjadi teroris. Dalam waktu singkat, saya bisa mengubah orang. Karena
saya yang banyak menyusun teori untuk hijrah, memindahkan orang dari kegelapan menuju terang. Oh, Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga usai. Mari kita bagikan dan sebar kabar baik ini kepada teman, kerabat, dan lain sebagainya, agar jiwa-jiwa diselamatkan. Salam sukses dan damai dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita.